dikasihi Tuhan, di minggu hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam satu tema yang akan membuat kita semakin optimis dalam kehidupan ini, bahwa dalam situasi yang mungkin sedang tidak baik saat ini, kita diajak untuk jangan takut. Jangan takut menghadapi kehidupan pada saat ini. Jemaat dikasihi Tuhan, ketakutan merupakan suatu hal yang sering dihadapi oleh setiap manusia. Manusia bisa takut karena berbagai hal, seperti persoalan mungkin rumah tangga, kekhawatiran tentang anak-anak, bagaimana masa depan mereka, bagaimana sekolah mereka, kemudian mungkin karena sakit yang tak kunjung sembuh dan lain sebagainya. Apalagi dalam situasi pada saat ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, adanya virus corona membuat banyak hal berubah dalam kehidupan kita. Pembatasan pergerakan manusia dan perintah untuk tinggal di rumah saja membuat banyak orang mulai mengalami kesulitan dalam hal perekonomian yang paling terasa. Tidak bisa bekerja, bahkan di PHK dari perusahaan. Keuangan yang semakin menipis, tapi kebutuhan hidup yang semakin banyak. Kenapa semakin banyak? Karena makan terus gitu ya. Tidak ada kerjaan lain, tidak ada yang bisa dikerjakan di rumah, tidak banyak bisa dikerjakan. Makan, makan, dan makan. Dan itu membuat pengeluaran semakin besar. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, kita dengar di berita juga ada bahwa ada orang yang meninggal karena kelaparan, gitu ya. Ada juga orang yang melakukan tindak kejahatan karena mereka tidak punya uang untuk membeli makanan. Itu yang terjadi saat-saat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan ketika saya baca sebuah berita gitu ya, program pangan dunia, suatu badan dunia mengatakan akibat dari COVID-19 ini ada 1 miliar manusia yang akan terdampak atau terancam kelaparan. Bapak Ibu, itu berarti situasi ini sudah sangat gawat sebenarnya. Dan itu bisa menimbulkan ketakutan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya pernah ngobrol-ngobrol dengan keponakan saya. Ini cerita saya dalam minggu ini gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya telepon keponakan saya, ngobrol-ngobrol seperti itu, melepas rindu. Ketika kami ngobrol-ngobrol, kemudian kami bahaslah tentang makanan gitu ya. Bahas tentang makanan. Saya bilang seperti ini, kayaknya kita untuk sekarang ini nggak usah lah ya update status tentang makanan gitu ya. Dia bilang kenapa? Yang gitu kan. Toh banyak kok yang sekarang juga seperti itu, update tentang makanan gitu ya. Aku hari ini makan ini, aku hari ini masak dan sebagainya. Nggak salah kok. Saya bilang memang tidak salah. Tapi kan untuk saat ini ada begitu banyak orang yang tidak bisa makan, sulit untuk mendapatkan makanan. Terus ponakan saya bilang seperti ini, tapi kan dia kalau dia bisa buka status di WA, itu berarti kan dia punya kuota. Dia bilang seperti itu. Oke, saya bilang, mungkin dia cuma punya kuota chattingan yang 5.000 sebulan. Di awal bulan dia bisa beli, tapi di tengah bulan dia tidak punya lagi beras untuk bisa makan. Jadi dia punya kuota, bisa menyaksikan setiap postingan-postingan yang kita posting setiap hari mungkin tentang makanan-makanan, tapi dia tidak punya lagi makanan. Terus dia bilang seperti ini, itu berarti nggak boleh juga ya posting resep masakan di Facebook. Dia nyindir saya itu Bapak Ibu. Saya bilang iya, itu terakhir itu postingan saya terakhir tanggal 11 April tentang resep makanan. Sebenarnya itu mau belajar, tapi saya lihat untuk terakhir-terakhir ini adalah lebih bijaksana untuk tidak memposting makanan atau resep makanan. Saya bilang adalah lebih baik ya, mungkin kalau kita berbagi secara nyata, beri bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Dia bilang, oh iya ya, bagus juga. Dia bilang seperti itu. Bapak Ibu, itu menurut saya, itu bisa beda orang, beda pendapat. Tapi saat ini, itulah yang terjadi. Dan ada banyak orang yang takut pada saat ini. Mereka takut, besok makan apa? Besok saya bagaimana? Anak saya bagaimana? Pekerjaan saya bagaimana? Bagaimana masa depan saya? Mereka takut. Belum lagi pada saat ini penyebaran virus corona yang begitu cepat, yang makan korbannya tidak sedikit, pastilah membuat rasa takut dalam hati kita. Bagaimana virus ini baru segera berlalu? Saya percaya setiap kita pasti berharap bahwa virus ini segera berlalu. Amin.
Dan kita juga mungkin dalam hati kita, kalau ini tetap berlangsung, bagaimana masa depan kami? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi ini, di minggu ketiga setelah Paskah ini, firman Tuhan datang kepada kita dengan kalimat, jangan takut. Ini bukanlah satu kebetulan, tapi memang ini sudah Tuhan berikan kepada kita bahwa dalam situasi apapun yang kita alami, kita jangan takut. Jemaat yang terkasih, dalam kisah yang baru kita bacakan tadi, kita lihat bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain, dikatakan dalam Injil yang lain juga bagaimana Salome datang ke kubur Yesus dengan tujuan untuk menengok dan memberikan rempah-rempah serta meminyaki tubuh Yesus yang sedang dikubur. Itu tujuan mereka. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka pada saat akan datang ke kubur itu, mereka akan mengalami peristiwa besar yang secara tidak langsung akan membuat mereka terkejut, bahkan membuat mereka menjadi takut. Ya, mereka mengalami sesuatu hal yang tidak biasa, yang tidak terpikirkan oleh mereka. Mereka berpikir bahwa di sana nanti mereka akan berjumpa dengan kubur, ada batu, kemudian mereka berpikir gimana menyingkirkan batu itu, kemudian mereka mau bertemu dengan mayat Tuhan Yesus, mau meminyaki, mau merempah-rempahi gitu ya. Tetapi apa yang mereka alami tidaklah seperti yang mereka pikirkan. Yang terjadi malah sebaliknya. Batunya sudah terguling dan mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Mayat Tuhan Yesus tidak ada di sana. Lukas 24 ayat 4 menjelaskan bahwa mereka termangu-mangu. Dalam situasi itu mereka termangu-mangu. Apa arti termangu-mangu? Artinya mereka termenung, mereka terdiam karena sedih, mereka bingung, mereka terkejut. Bahkan dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai 13 dikatakan Maria menangis karena dia berpikir bahwa mayat Tuhan Yesus itu diambil orang. Jemaat dikasih Tuhan, sungguh situasi yang mencekam yang mereka alami. Dan dalam situasi yang mencekam itu, kalau kita boleh lihat dalam pasal ini, di sana ada 2 kali dikatakan jangan takut. Yang pertama, malaikat Tuhan berkata, jangan takut, kamu mencari dia yang tidak ada di tempat ini, dia sudah bangkit, jangan takut. Kemudian kalau kita lihat dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka, jangan takut. 2 kali dikatakan. Itu berarti dalam situasi yang mencekam sekalipun, Tuhan mau supaya kita tidak takut menjalaninya. Mengapa? Mengapa kita tidak perlu takut? Karena pada kenyataannya Tuhan Yesus yang sudah bangkit itu secara langsung menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia berdaulat. Bahkan atas kematian sekalipun tidak ada yang dapat menang melawan Tuhan kita. Dan itu seharusnya membuat kita untuk tidak takut dan tetap semangat dalam hidup ini. Cuma dikasih Tuhan, mengapa? Mengapa kita tidak perlu takut dalam hidup ini? Ada 2 hal hari ini yang mau kita renungkan bersama-sama. Yang pertama, Tuhan Yesus tetap sama. Mengapa kita tidak perlu takut dalam hidup ini? Karena Tuhan Yesus kita itu adalah Tuhan yang sama, tetap sama. Dia sama dulu, sekarang, dan akan datang. Ibrani 13 ayat 8 berkata seperti ini, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Perubahan-perubahan akan tetap terjadi. Diri kita bisa berubah, lingkungan kita bisa berubah. Ada perubahan yang baik, ada perubahan juga yang tidak menyenangkan. Tapi di tengah perubahan yang terjadi di dunia ini, satu hal yang tidak berubah, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Dia tidak pernah berubah. Apa yang tidak berubah di dalam Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tidak berubah, tidak pernah berubah hatinya. Kasihnya tidak pernah berubah. Perhatiannya tidak pernah berubah Bapak Ibu. Janjinya, penyertaannya, rencananya, bahkan kuasanya dalam kehidupan kita tidak pernah berubah. Dan itu semuanya harus menjadikan kita untuk tetap semangat dan tidak takut dalam hidup ini. Yesaya 46 ayat 4 berkata seperti ini, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayat ini berbicara tentang penyertaan Tuhan itu dikatakan aku telah, berarti sudah ya, telah.
Kemudian dikatakan dan mau menanggung kamu terus. Terus berarti berkelanjutan. Telah tambah terus artinya selalu, artinya tetap, selama-lamanya. Artinya pemeliharaan Tuhan itu akan ada untuk kita dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu harus kita aminkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, aku tetap Allahmu sampai kamu tua, dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Itu Tuhan yang berjanji kepada kita. Kita harus yakini bahwa janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Dia akan menolong dan menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang kita alami sekarang ini, jangan putus asa. Tetap percaya bahwa akan ada selalu cara Tuhan untuk menolong kita, untuk memelihara kita. Tetaplah beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada sebuah kisah yang akan saya bagikan kepada kita. Saya sangat diberkati melalui kesaksian seorang ibu gitu ya. Beberapa bulan yang lalu di gereja kita inilah, kan biasanya setiap hari Kamis itu ada kebaktian PWMI di gereja. Nah, pada saat itu acara kami adalah ruang kesaksian tentang bagaimana cara Allah memelihara hidup ibu-ibu PWMI. Nah, setiap ibu-ibu bersaksi tentang apa yang mereka alami. Dan satu terasa sangat spesial bagi saya ketika saya mendengarkannya. Saya akan bagikan kepada kita. Memang ibu ini tidak ingat lagi tahunnya kapan gitu ya, tapi dia ingat hamba Tuhan yang melayani di sini pada saat itu. Dia katakan yang melayani pada saat itu Inang Pendeta Tampu Bolon. Itu berarti Ibu Renville Tampu Bolon gitu ya. Artinya sekitar tahun 2003 sampai 2010. Nah, dia berkata seperti ini, ketika itu Inang, hidup keluarga kami masih sangat sulit katanya. Anak-anakku masih sekolah dan membutuhkan biaya yang besar, dia bilang seperti itu. Dan pada hari itu saya sebagai ketua PWMI diharuskan untuk pergi ke rapat PWMI di kantor distrik. Saya nggak punya uang lebih Inang, hanya cukup untuk naik angkot katanya. Nggak bisa naik ojek. Pada saat itu, siang itu cuacanya sangat panas katanya. Cuaca sangat panas. Ketika itu saya di depan pintu rumah dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, panas sekali. Aku mau rapat, tapi panas sekali. Tapi meski demikian dia mulai berjalan. Bapak Ibu, ketika dia mulai berjalan, jalan di depannya, berapa langkah di depannya itu sangat panas. Tetapi di mana tempat dia berpijak itu teduh. Jadi setiap dia berjalan, di depannya panas, tetapi di tempat dia berpijak itu teduh. Itu yang dialami sampai kepada dia naik angkot. Jadi ketika dia mengalami itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ibu ini memuji Tuhan sambil menangis. Dia katakan, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memang ada dan Engkau sangat baik. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat memang terlihat sederhana gitu ya, tapi ini bukti pemeliharaan Tuhan. Kalau masa yang lalu bangsa Israel menikmati tiang awan dalam perjalanan kehidupan, perjalanan menuju tanah perjanjian di padang gurun. Dalam Keluaran 13:21 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dan kejadian itu terjadi pada ibu itu. Artinya ibu ini juga mengalami hal yang sama, karena Tuhan tidak pernah berubah untuk berbuat baik, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Pemeliharaannya tetap bagi setiap kita yang berharap kepadanya. Benarlah firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tak pernah dilihat oleh mata dan tak pernah didengar oleh telinga dan yang tak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, teruslah berharap pada Tuhan, karena Tuhan kita tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang sama, baik dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, mengapa kita tidak perlu takut dalam hidup ini? Yang kedua,
Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. Karena Allah tidak memberikan roh ketakutan kepada kita. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata seperti ini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Apa maksudnya? Artinya ada selalu kekuatan pendamping yang menyertai kita, yang menopang kita, yang mensupport kita, yang Allah sediakan bagi kita gitu. Kemudian kita harus sadar bahwa sungguh roh penakut, roh peragu, roh putus asa dan lain sebagainya itu bukanlah berasal dari Tuhan. Karena Tuhan katakan Dia tidak memberikan roh ketakutan gitunya. Oleh karena itu roh yang Tuhan berikan adalah roh yang memberi optimisme, sebuah kekuatan untuk memulihkan semangat di saat tekanan hidup terjadi. Roh dari Tuhan itulah yang memberi spirit sehingga kita tidak mengenal yang namanya menyerah. Bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, oleh sebab itu jangan takut dalam menjalani hidup ini. Tetap tenang, penuh sukacita, dan terus berharap kepada Tuhan. Karena bersama Tuhanlah kita bisa menanggung segala sesuatu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.